Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapkan komposter yang sebelumnya sudah habis ya di belakang, sekarang akan diprogram ulang. Penampakan komposter yang dibuat dari tong ini sudah dirapihkan, sudah kosong, akan difungsikan kembali. Nah, untuk mengambil komposnya yang sudah jadi, ini tinggal membuka pakai drat dop ya, dop yang paling gede. Kemudian di pinggirnya dikasih lubang untuk pembuangan gas, dan nanti di bagian bawah diberikan tanah dulu, terus nanti sampah dapur masukin, kasih tanah lagi, daun-daun, terus nah kemudian untuk proses penguraiannya diberikan bakteri dari IM4. Untuk pemberian kombinasi tanahnya menggunakan tanah-tanah dari pot yang sudah tidak produktif lagi. Biasanya tanaman yang sudah kering begini, tanahnya sudah tidak ada nutrisinya, kemudian didaur ulang. Tanah dari pot yang sudah tidak produktif dimasukkan nanti ke dalam tong, dikombinasikan dengan daun-daun kering, dan kemudian nanti untuk mempercepat proses penguraian di sampah-sampah dapur organik. Daun-daun hijau juga bisa dijadikan kompos, tinggal memasukkan lagi nanti. Yang seperti ini, rumput-rumput liar juga bisa dijadikan pupuk, jadi tidak ada yang terbuang. Pot yang sudah tidak produktif lagi, bisa tanahnya dibongkar nih. Kalau susah memang dihancurin dengan potnya. Oh, udah lepas sendiri, tinggal ini dihancurkan pakai pacul. Kalau kering ini gampang dibongkarnya. Oh, nah, tanah-tanah ini dijadikan bahan dasar untuk mendaur ulang menjadi tanah yang produktif lagi, tanah-tanah yang punya nutrisi lagi, dengan cara dimasukkan ke dalam komposter. Jadi diputar begitu, tidak ada yang terbuang. Tanah bekas yang sudah tidak produktif dijadikan dasar untuk proses fermentasi. Tanah pot yang sudah tidak ada nutrisinya dijadikan dasar untuk proses fermentasi pupuk organik. Masukkan di bawah, ini akan mempercepat proses penguraian. Masukkan ke sini, jadi tidak ada pot yang sia-sia, tanahnya tidak dibuang, tapi didaur ulang menjadi mudah kembali. Tanah dari pot yang sudah tidak produktif dijadikan dasar untuk proses fermentasi pupuk organik, simpan di bagian bawah. Tuh. Nanti setelah tanah ini, sampah dapur, daun-daun kering, kasih tanah lagi, begitu seterusnya. Sampah dari halaman, terutama yang kering-kering, bisa dijadikan juga untuk
pupuk kompos. Ya, apalagi kalau nanti dari sampah dapurnya banyak protein yang dikombinasikan dengan sampah-sampah ini. Ini tinggal masukin dengan tanah-tanahnya. Nah, seperti ini tinggal masukin ke tong. Ini akan jadi yang keren banget. Tinggal masukin ke dalam komposter. Mudah dan bisa dikerjakan oleh siapa saja. Mengurangi sampah organik dan non organik mulai dari rumah. Pemanfaatan karung bekas untuk media tanam bisa menggunakan bawahnya ini sampah kering yang disapu tiap hari depan rumah. Selain nanti bagian bawahnya menjadi pupuk, berfungsi juga sebagai drainase. Bagian atasnya tinggal dikasih pupuk organik tanah, ya, dari tanah organik bisa. Dengan cara begini tanah juga menjadi gembur, ya, karena terdiri di daunan yang secara perlahan nanti akan membusuk seiring dengan waktu. Nah, tanahnya akan turun, kemudian nanti di bagian atasnya dikasih lagi tanah. Seperti itu seterusnya. Karung bekas beras yang ukuran 10 kilo atau 5 kilo jangan dibuang, dibuat polybag, dibalik kayak begini tuh. Ini kalau begini kan bisa berdiri. Nah, kalau belum diolah belum bisa berdiri. Jadi apapun yang ada di dapur, barang-barang bekas itu bisa dimanfaatkan. Tanah dari pot yang tadi dibongkar, karung bekas tuh, yang di bawahnya tadi sampah daun kering. Oke, iseng-iseng berhadiah memanfaatkan barang-barang bekas, bisa berguna sekecil apapun itu, sesederhana pun itu. Lebih baik berbuat sesuatu yang kecil tidak berarti daripada yang besar hanya dari sebuah rencana. Seperti itu.